Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Pagi hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 32 ayat yang ke-1 sampai yang ke-21, tetapi kita tidak akan membacanya semua. Saya akan membacakan 4 ayat aja, yaitu dari ayat 6 sampai 7, kemudian 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan." Lalu ayat 11 dan 12. "Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dan dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu, dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya akan mengambil tema pagi hari ini, yaitu dosa menggelisahkan. Seseorang ketika tahu akan kebenaran, bahkan sudah menerima kebenaran itu, tetapi ketika dia meresponnya dengan cara yang salah, maka akan membuat hatinya gelisah dan tidak tenang. Karena apa? Karena Roh Kudus akan selalu menegurnya. Nah, Yakub tahu bahwa hak kesulungan itu penting bagi bangsa Israel. Walaupun Esau dan Yakub adalah kembar, tapi Esau keluar duluan dari rahim ibunya. Sehingga Esau sebagai anak sulung yang berhak menerima hak kesulungan itu. Tetapi Esau tidak menganggap bahwa hak kesulungan itu sangat penting. Sehingga ketika Yakub memintanya supaya Esau menjual hak kesulungan itu kepada Yakub, Esau tidak keberatan. Esau memilih menukar hak kesulungannya dengan roti dan masakan kacang merah. Itu kita bisa baca di Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 34. Nah, menjelang hari tua Ishak, ayah Esau dan Yakub, tibalah saatnya memberikan hak kesulungan tersebut kepada Ishak. Tetapi Ribka mencoba untuk mengelabui Ishak yang sudah buta agar hak kesulungan itu jatuh ke Yakub dengan cara yaitu mengubah penampilan Yakub seperti Esau. Akhirnya jatuhlah hak kesulungan itu kepada Yakub. Walaupun Yakub sudah membelinya dari Esau akan hak kesulungan itu, tetapi kita tahu bahwa cara mendapatkannya tidak benar, yaitu dengan menipu ayahnya. Maka Yakub jatuh ke dalam dosa menipu. Akhirnya karena takut kepada Esau, Yakub lari pergi ke Laban pamannya dan tinggal di situ. Nah, setelah Yakub menikah dengan anak-anak Laban dan mendapatkan anak-anak serta banyak binatang ternak sebagai kekayaannya, pulanglah Yakub bersama keluarga ke Israel. Tapi Yakub tahu bahwa ia akan bertemu dengan Esau dalam perjalanan ke Israel. Nah, hal ini membuat ketakutan Yakub. Lalu Yakub membuat strategi, yaitu menyuruh hambanya untuk datang kepada Esau dan menyampaikan bahwa akan segala kekayaan yang dimiliki Yakub. Supaya apa? Supaya Yakub mendapat belas kasih daripada Esau. Yakub tahu sifat Esau yang mementingkan hal-hal yang duniawi. Namun ketika mendengar bahwa Esau sedang dalam perjalanan menuju ke Yakub, dikatakan dalam ayat 7 yang tadi kita sudah baca, takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Lalu Yakub membagi rombongan menjadi 2 pasukan dengan harapan kalau satu pasukan dimusnahkan oleh Esau, dia masih mempunyai 1 pasukan lagi. Nah, di samping itu Yakub berdoa, minta pertolongan Tuhan. Ingat, kalau ia taat pada Tuhan, maka Tuhan akan berbuat baik kepadanya. Itu kita bisa baca di ayat 9 dan 12. Nah, kalau kita baca di pasal berikutnya,
Apa yang terjadi ketika Esau mendapatkan Yakub? Kejadian 33 ayat 4 mengatakan demikian. Esau berlari mendapatkan dia di sini yaitu Yakub, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Yakub mendapat belas kasih dari Esau. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perbuatan dosa seringkali menggelisahkan hati seseorang yang berbuat dosa, kecuali hati nuraninya telah mati. Apalagi kalau anak-anak Tuhan berbuat dosa, Roh Kudus akan terus menggelisahkan, sehingga orang tersebut hidup dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, ketidaktenangan karena dosa yang dilakukannya. Nah, jika di antara saudara ada yang merasakan demikian, hendaklah segera membereskannya di hadapan Tuhan, mengakui dan minta pengampunan kepada Tuhan, dan tinggalkan perbuatan dosa itu, supaya apa? Supaya saudara hidup dalam ketenangan, damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau firman Tuhan pagi hari ini boleh kembali mengingatkan kami dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ketika mungkin ada di antara kami yang melakukan perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan terus tolong kami, ingatkan kami, tegurlah kami supaya kami boleh kembali kepada Tuhan, sehingga hidup kami tidak diseliputi oleh kegelisahan, tetapi kami boleh hidup dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.